Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qudwatuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Kepala Desa Bengkau, marangkan memone tiang suwi lain yang kenal kebutuhan yang berdani. Jadi alhamdulillah dengan barokah acara daripada Nuzulul Quran ini, Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita. Al-Mukarramun, ayahanda, para tuan guru, para asatidz, bapak-bapak BPD, bapak kepala bagian, bapak kepala bagian pemerintahan, Pak Kasih, hafizahumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memelihara kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih, isya, jamaah nuzulul Quran yang selalu dan senantiasa mengharapkan ampunan dan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat ucapan yang lebih pantas kita sama-sama sampaikan, ucapkan, melainkan bagaimana kita menjaga kualitas rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, berupa nikmat-nikmat yang tak terhingga begitu banyak, sehingga alhamdulillah dengan mudahnya kita bisa melaksanakan beberapa untaian rangkaian daripada ibadah yang alhamdulillah baru saja kita selesaikan, mulai dari sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan kemudian dilanjutkan dengan duduk iktikaf di masjid ini. Tentu tidak ada harapan lain melainkan bagaimana kita mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan yang sebutkan tadi itu bukan berkaitan dengan masalah bagaimana besar tubuh seseorang, bagaimana kuat manfaat yang mungkin beli petafne, mungkin beli petisne, melainkan seperti apa yang disampaikan oleh salah suku sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia suku waktu ia terjadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ampun nama bahasa Nabi, wallahi ya Mu'adz inilah uhibbuka, demi Allah wahai Mu'adz, aku ini sangat mencintaimu. Jadi jamaah, bayangkan Nabi berbeza tiba sahabat kemudian mengikrarkan cinta. Ampun itu suruh ngenden isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Mu'adz bin Jabal ngenden untuk dimudahkan amalannya agar kemudian bisa sampai mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadza su'alun azim. Ini adalah merupakan pengendengan yang sangat agung, permintaan yang sangat agung. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kemudahan. Jadi lamun tetep yang tekican melaksana satu buah suku ibadah, si perintahnya itu si Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan tergantung daripada kekuatan itu, melainkan karena kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba diserbinan diseriuhan ayahanda Tuan Guru Haji Maskur, lamun tekan ngerosin dengan sini di luar sini jauh berian tipisnya kecil. Lalu alhamdulillah dengan mudahnya beliau bisa sampai tokol kencing itu. Dan berapa banyak orang-orang yang tua lebih jauh kalau berkaitan dengan masalah usia, kalau berkaitan dengan masalah umur, lebih bagi mereka itu adalah teramat sangat mudah. Karena apa? Karena innahu la yasirun liman yassarahu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kaitannya Allah yang Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka itu adalah kemudahan. Selawat beri salam yang lupa kita sampaikan bagi
dengan barang-barang ucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan selawat ini era atau tiba syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang yang selalu dan senantiasa mengharapkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Simula yang menyampaikan masalah mungkin kata-kata hati. Di samping menjaga diri kita dengan mana minum boleh puasa bulan Ramadan ni di siang hari bulan Ramadan. Lalu kebetulan Pak Kades semuanya nyinggung masalah iman, dia secara spontan dia ingat perkataan salah satu ulama pencetus tokoh sufi si Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri niki jamaah, Hasan Al-Basri niki ia hidup di salah satu generasi emas. Generasi emas umat ini. Ia hidup setelah generasi para sahabat Nabi dan para sahabatnya. Generasi ini adalah generasi sangat baik yang mendapatkan rekomendasi langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa itu para sahabatku. Artinya menunjukkan memang untuk membolak-balikkan otak untuk sampai di kejayaan pada masa waktu itu susah. Namun demikian bukan berarti kemudian terputus asa. Namun biarkan begitu saja diri itu tidak berbuat apa-apa untuk sampai tiba ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesungguhnya sesuatu yang tidak disenangi oleh syariat dalam agama itu. Nah, Hasan Al-Basri ini hidup setelah generasi para sahabat. Lesuku waktu arah suku dengan tuannya berkaitan dengan masalah keimanan si seperti isi Bapak Kades model. Ya Aba Sa'id, hal anta mu'minun? Wahai Bapak Sa'id, diberi anak karena Sa'id, apakah si dulu termasuk orang yang beriman? Maka kata beliau Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, in kunta tas'aluni, ngongkat besar, lamun mek ketuan aku tentang iman, si sebutnya si Pak Kades itu tentang rukun iman si nemu, iman tiba Allah, iman tiba malaikat, iman tiba Nabi dan Rasul, iman tiba Al-Quran, iman tiba jalur kiamat, dan iman terhadap kadar Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan Al-Basri, wa ana bi kulli zalika mu'min. Lamun ketuan aku tentang si dulu, maka aku semuanya selalu meyakini pada marantan yang ketuan si dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah yakin Allah yakin sih. Lalu apakah setiap orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan apa sih jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk jauh hati ini apa sih larangan itu sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap orang yang mengenal lafaz Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan mudah tergerak hatinya untuk datang terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap orang yang yakin terhadap Rasul kemudian menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah tuntunan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian kita mengatakan bersetia kepada Allah bersetia sunnah, sunnah jemaah kan, sunnah ke arwah mungkin dan kemudian berharap besar untuk bisa mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara sunnah kandung. Sementara sunnah balik dulu, dia terlalu sembahyang mayat, kan mesian waktu kifayah, kan mesian waktu kifayah kata bahasa bahasa Jawa kan mesian waktu kifayah, agak beda serius. Lamun arah maratan si Nono rame di maratan sholat Jumat, jadi sebagian orang saja yang peduli terhadap itu. Orang yakin terhadap Al-Quran, namun berapa banyak orang yang membaca Al-Quran? Apalagi para guru munajid lain ketika menjelaskan tentang kalimat Iqra. Kalimat Iqra apa biasanya? Iqra bil tartil, Iqra bil tadabbur, Iqra bil amal.
Bagaimana seseorang itu membaca Al-Quran itu pertama adalah membacanya dengan tartil sesuai dengan hukum-hukum tajwid si Arab. Kemudian membaca Al-Quran itu bitadabbur, tidak cukup dengan bacaan tartil itu, melainkan bagaimana kemudian kita mentadabburi Al-Quran itu. Makanya banyak ayat yang mengatakan dalam Al-Quran, apala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah kalian mentadabburi merenungi Al-Quran itu, atau hati-hati kalian itu terkunci, atau hati-hati kalian itu mati, atau hati-hati kalian itu tidak hidup, ya mati, ya sakit, sehingga kemudian ini baru temu kebaikan-kebaikan itu. Sehingga kemudian seorang muslim mengaku dirinya muslim, mohon maaf, lalu dia menurut Al-Quran, jemaah ibu boleh sih Al-Quran ibadah, Al-Quran pribadi, Al-Quran pribadi. Tahu na Al-Quran dan posisinya di dalam diri itu. Arah sopo dengan dia tahu, sopo dengan itu Al-Quran itu pajangan doang. Al-Quran jemaah jadi pajangan doang, penghias etalase, penghias lemari. Si lebih parah Al-Quran pinanya tolong dari atas lawan melanda kita itu selah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, serendah itukah kita taruh Al-Quran itu jemaah? Al-Quran di lemar entan mumpi entan terbaca dengan tartil, mumpi entan terenungi, kemudian mumpi entan keamalan. Maka ketika ditanya Hasan Al-Basri tentang keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap malaikat, para besar Pak Kades dulu, keyakinan terhadap teologia, keyakinan terhadap kuburan baik nikmat maupun azab siksanya, maka kata beliau rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa ana bi kulli zalika mu'min, dan aku dengan yang demikian itu mengimani, meyakininya semuanya tanpa terkecuali. Aku yakin tiba Allah, aku yakin tiba Rasul, aku yakin tiba malaikat, aku yakin tiba tanda kedar, aku yakin tiba azab kubur, aku yakin tiba nikmat kubur, aku yakin tiba yaumul ba'si era, aku yakin tiba titian sirat, aku yakin tiba surga neraka, aku yakin tiba surga kecil neraka. Lalu para besar Hasan Al-Basri lalu keterangan tentang keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala si arah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Wallahi kata Hasan Al-Basri, apakah Al-Quran termasuk dari golongan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tersebut atau tidak? Apa itu ayat itu jamaah? Dan ini baru terkadung ngejar diri itu, dia terjadi benar. Baru terkadung ngejar diri itu, lamun besar dengan, lamun cereng dengan sukia-sukia no jamaah. Ya arah istilahnya check up kesehatan. Check up, maksudnya check up. Jadi check up mingguan, check up bulanan, bahkan dia sakit total. Pokok lalu kontrol kesehatan. Arah check up bulanan, arah check up tahunan, tergantung weekend. Bahkan arah check up bilang check up, pokoknya cek kondisi awak. Maka itu jadi dengan minum sebagai check up itu adalah jenis surat ini. Apa pasal Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Minimal paling ini arah 5 si tersebut isi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang seperti ini, 5 ciri ini yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mukmin yang sesungguhnya. Apa itu jamaah? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Lamun tersebutkan lampas Allah, maka bergerak hati. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Balik dulu. Dia kira-kira pengaruhan, dia lebih berpengaruh panggilan orang kasih yang sebelum berundur atau panggilan Pak Kades sebelum. Mohon maaf kan? Bisa lah punya ilustrasian juga bisa. Pak Kades itu pidato anggap yang Pak Kades. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang tentu kelema daripada kita jauh sedikit kumpul. Jauh KTP kakaknya terima
Apa garamu? Terima. Lamun liwat dengan jam telu dari gerbang. Kira-kira berani ditelan? Kira-kira berani ditelan? Nah, lamun panggilan Allah yang sejatinya itu adalah panggilan Allah melalui suara orang dengan lebar. Yang Allah katakan melalui suara orang dengan lebar memulai dengan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan Allah adalah jauh lebih gede, urusan Allah adalah jauh lebih besar. Kerja dibandingkan kerja urusan selesai. Hayya ala sholat, jelas ketik pada sholat. Bahkan di dalam waktu tertentu antara waktu sholat subuh terombol isi kalimat yang sangat agung. As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu jauh lebih baik daripada tidur. Lalu kata orang balik ini. An-naum khairun minas sholat. Jadi tekan kembalikan definisi baru kemudian as-sholatu khairun minan naum. Padahal jamaah lamun tak ngerawasin sholat subuh, jadi ban sholat jadi lima waktu. Sholat subuh dua rakaat pembelian no khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian subuhna Allah perintahkan malaikat diarah di atas langit no. Kemudian ampun turun jadi saksi bahwa dengan si urus di waktu sholat subuh tersebut. Ya gimana kesaksian isi para malaikat. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran wa kana masyhuda. Maka sholat fajar waktu subuh itu adalah disaksikan langsung oleh para malaikat. Jadi kuliah doang khairun minad dunya raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi kemudian sholat subuhnya nubuan manfaatnya. Lalu kembali lagi marah kakak semua jam jauh kakak semuanya memulai mana. Jadi masalah keimanan, lamun terus masalah keimanan dendek deparan imola. Maka siap-siap kemudian ampun dengan untuk uji coba. Apa hasil tuh antar jannah kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Apakah kalian mengira diri kalian dengan mudah masuk ke dalam surga? Sementara ndek kepada ngalami marahantang kaum terdahulu. Bagaimana Rasulullah SAW diuji sampai kemudian perintah hijrah dengan kota Mekah ke kota Madinah. Karena apa? Apa bahasa kita boikot, belanja di nekanku, pedagang di nekanku. Jadi serba salah. Akhirnya perintah wahyu adalah mereka Rasulullah SAW dan para sahabat harus hijrah meninggalkan kota kelahiran mereka. Berat jemaah, ujian itu. Allah katakan, ahasiban nasu ayyutramu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengikrarkan keimanannya, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji coba. Siap-siap dan uji coba jemaah. Lamun doa mulai pembuktian keimanan itu. Para yang molah tongkol lalu bersikit. Nekat tahu arah, nekat tahu pembuktian di ujian di sini. Simula di luar tahu akan manggelan, nekat manggal yang naik di betis. Simula di luar tahu akan ngantor, nekat mulai terjangkit nakit sini. Simula dia tuh ambil sungguh ketok-ketok jok jedik, nekat jambil itu sungguh ketok-ketok jok jedik. Makanya si paling baik itu adalah nyente. Mohon maaf. Jadi memang ujian itu ditunggu. Berbeda mohon maaf. Makanya bagaimana Rasulullah SAW mengumpamakan surga. Antara surga dan neraka. Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bis syahwat. Surga itu dihiasi oleh sesuatu yang kita tidak suka. Denara situ benar, namun masalah surga sekalipun gratis. Saya dengan lalu sembahyang berjamaah di masjid. Ya lu doang dengan ini teman. Lamun ada teman pasti tak akan pernah bilang waktu. Coba lamun kaitannya kencenar bisyahwat dihiasi dengan nafsu syahwat. Dan syahwatnya jamaah kejelasan di dalam Al-Quran wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Kecontohan dengan nafsunya adalah sesuatu yang tidak bagus. Angka coba dari sini
lamun dengan wah mulai ngerawasin gibah gosip, apalagi si gosip panon mulai sendiri dengan jengke lengan bunyi tembe petang jengke kelemah jebetan dia mantul gue lagu lamun teman-temannya ada sehalaman bukan situ baca alhamdulillah, 2 halaman alhamdulillah, apalagi kemudian bukan sejam sejus, sejus lagu apa? Nggak coba-coba, teruji gitu, belum tekan mukanya doang pas lagu manggil, belum tekan mukanya doang pas lagu manggil. Makanya Rasulullah SAW katakan hubbatil jannatu bil makari wa hubbatil naru bisyahwat. Jadi surga itu dihiasi oleh sesuatu yang kita tidak sukai dan neraka dihiasi oleh sesuatu yang berkaitan sesuai dengan masalah hawa nafsu. No, si pertama, si kedua mungkin yang Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul iman. Si kedua, lamun dengar ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah jamaah arak si bersifat kauliyah, marantan si peringatin te negeri kalau si menit, yaitu Al-Qur'an. Jadi lamun terbaca renungi tadabburi Al-Qur'an ini maka menyebabkan zadatul imanan. Orang yang mukmin sesungguhnya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu menyebabkan kemudian iman mereka bertambah. Sehingga imannya ini jemaah. Yazidu wa yanqusu. Yazidu bil taati wa yanqusu bil ma'siyati. Dia berompak dengan ketaatan-ketaatan dan kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Semakin seseorang melakukan perbuatan taat baik, maka semakin bertambah keimanannya. Maka semakin seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka kemudian menyebabkan iman mereka itu semakin kurang. Yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiat. Maka itu adalah seperti itu. Si kedua adalah si bersifat kauniyah. Lamun bahasa itu fenomena alam. Hujan bukan hanya sebatas bahwa dia musim hujan. Panas bukan hanya sebatas ini adalah musim panas. Tumben yang tadi ini ingat-ingat jangkau, masya Allah. Midah pun kita, sesedar pun kita, Mataram pun kita. Maka ini adalah bagian dengan tanda yang bersifat kauniyah. Ketika dengerin amaran yang bisa menyebabkan iman terus, maka itu adalah bagian dengan ciri keimanan. Lamun hanya liwat begitu saja, kemudian benar terbersih lebih, maka hati-hati. Maka apakah itu termasuk bagian dari ayat ini atau tidak? Maka ini adalah menjadi cek keimanan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya. Singkat wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kemudian setelah itu kepada Tuhan mereka lah mereka serahkan yang berkaitan dengan urusan mereka. Setelah berusaha berdoa, maka apa sih penuh entah tebe, maka kemudian terima keserahan sedang urusan tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si keempat, walladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Jamaah, yang mungkin agak lebih rinci sedikit dalam masalah sholat. Kalimat yuqimus sholat, maka kita akan sering temukan kalimat sholat ini selalu beriringan dengan kalimat yuqimu. Yuqimuna, aqoma, aqimis sholat. Atau di dalam doa Rabbana waj'alna muqimas sholat, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan sholat. Kejelasan di para ulama tafsir kenapa kalimat sholat ini selalu beriringan dengan kalimat aqoma, kalimat yuqimuna, kalimat muqimas sholat. Karena sampai bila kita teranggap sebagai orang yang muqimus sholat, orang-orang yang benar-benar menegakkan sholat, sampai kita melakukan 3 tahapan penting dalam sholat. Apa itu? Tahapan pertama adalah
perhatian ia sembih demam lalu jom bersikir untuk menunaikan ibadah solat. Apa no? Wudhu deh. Maka wudhu baik akan menghasilkan solat yang baik. Wudhu dia bagus, maka dia berharap untuk solat itu menjadi bagus. Karena sejauh dia otomatis wudhu si bagus itu akan menyebabkan solat yang bagus. Termasuk pakaian ke solat. Makanya Allah isyaratkan dalam Al-Quran, ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan Allah katakan zina, perhiasan. Ini tapi jamaahnya si ngomong-ngomong, ini masalah gaya-gayaan. Aksesoris sholat. Aksesoris sholat. Kelengkung sejadah kebiak. Denara syarat sholat, denara syarat sholat kebiak ini. Dengar, tapi menjadi pakaian sholat. Menjadi pakaian sholat yang suka atau tidak harus terpenuhi. Harus terpenuhi untuk sampai tiba itu kategori yang di dalam Al-Quran wallazina yuqimuna sholat. Betul sholat tempatnya. Dia ada sholat dia dulu TV no hinyala acaranya sinetron tidak menang mobil tak ada musuh. Allahu Akbar menembak tak ada kemeneri. Dia sholat dia dulu dengan duit liwat. Misalnya lawan bersikir. Maka boleh le timur nak tahu mengenal takbir tahiyatul masjid. Maka terwajib dulu. Maka tempat ini sangat penting untuk kita perhatikan demi sampai kita terhadap apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Si kedua yaitu memperhatikan ketika kita sholat, mulai dengan takbir sampai salam. Bagaimana posisi takbir, bagaimana bacaan Nabi, bagaimana rukun Nabi, bagaimana sujud Nabi. Sempurna contohan isi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kemudian Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan tahapan si terakhir, si kedua adalah alat disebut al-adiyatu wal azkaru ba'da sholat. Zikir dan doa sesudah sholat. Meminta zikir, berdoa sewaktu sembahyang. Dia assalamualaikum langsung kabur. Maka ia berkurang dan kita diteman sampai tiba orang-orang yang dikategorikan sebagai mukim sholat. Lamun dia dengar jamaah, hati-hati. Jangan-jangan kita bagian dari orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Karena meminta lalai dengan urusan-urusan sholat mereka. Di dalam ayat lain Allah katakan, "Baqara min ba'dihim qalbun antau sholata wa tabu syahawata wa sawfa yulqawna ghayya." Ada sekelompok dengan yang mereka menyempitkan waktu-waktu sholat, undur-undurnya waktu sholat. Balik dulu, berdiri simbut, sholat subuh, wati jelo atas kau jelo tak boleh sholat subuh. Balik dulu, sholat subuh dan mendekati waktu asar. Balik dulu, sholat asar dan mendekati waktu maghrib. Terus marantan singenu. Maka orang-orang seperti ini diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Telah pada hari kiamat kemudian mereka akan dilempar ke dalam jurang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian daripada apa yang mereka miliki, harta-harta ini adalah merupakan semuanya pemberian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma ada sedikit cita-cita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian bisa menafkahi 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Maka kemudian ada sebagian dari rezeki mereka itu mereka nafkahkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat surat si ada di dalam surat Al-Anfal ini mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang mukmin sesungguhnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan di dalam hukum dengan sebab kita menjaga iman dan ketakwaan tiba di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau saja kata Allah, penduduk satu negeri, penduduk satu kampung enggak arah dua endemnya cok itu isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga iman, aman, jaga takwa, wa
barakatin minas sama'i wal ardh, maka niscaya kata Allah, aku akan bukakan kepada mereka itu keberkahan-keberkahan al-qasi'ara di atas langit dan keberkahan-keberkahan al-qasi'ara di dalam bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan mereka itu mendustakannya. Fa'akhaznahum, maka aku ambil alih kembali kata Allah dimakan yang sibuk dengan sebab daripada apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang yang mukmin sesungguhnya, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bican kita ngabian kita satu buah anugerah indah berupa husnul khotimah. Para ini sebut yang sampean, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangannya. Jadi namun arah tutur kata yang kurang bagus arah jak bahasa bidang. Dia yang tahu bahasa halus para Pak Kades, namun Pak Kades arah bahasa halus namun janda yang itu yang tahu. Jadi mohon dimaklumi sehingga pada akhirnya wallahu taala alam bisawab wa ilaihi wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.